Buruh sejahtera, Jawa Barat istimewa. Pajak untuk rakyat. Pajak untuk rakyat. Oke, rakyat. Makasih. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Jawa Barat itu merupakan wilayah yang memiliki basic industri yang sangat kuat dengan jumlah buruh yang sangat tinggi. Sehingga berbagai diskusi yang saya lakukan adalah fokus kita ke depan itu tidak melulu bicara buruh, itu bicara ketakutannya para pengusaha. Yaitu kita selalu bicara perjuangan meningkatkan upah dalam setiap tahun dengan berbagai angle. Baik melalui dialog, diskusi, perjanjian perburuhan maupun demonstrasi. Dan yang paling disukai oleh masyarakat adalah demonstrasi, karena biasanya cepat naiknya kalau demo. Nah, tetapi ke depan saya sudah mulai bicara, mari kita bersama-sama ke depan itu bicara kesetaraan antara pemerintah provinsi, kemudian kaum buruh dan para pengusaha. Justru saya nanti ke depan itu minta ditagih oleh buruh dan pengusaha. Kenapa minta ditagih? Bukan hanya minta ditagih upah, menurut saya itu gampang ya. Tetapi minta ditagih adalah bahwa negara sudah pungut pajak. Dari siapa? Dari buruh, dari regulasi industri, dari mulai PPN, PPH, kemudian berbagai retribusi yang dipungut dari industri. Nah, uang itu tolong tanyakan pada kami dipakai apa? Karena selama ini adalah kesibukan kita adalah kesibukan buruh menekan pengusaha, sehingga mengakibatkan pengusaha seringkali anti buruh, alergi terhadap buruh. Nah, saya justru terbalik. Nanti para pengusaha dan kaum buruh tanya pada pemerintah, pada kami, Pemprov Jabar, duit yang dibayarkan melalui pajak dipakai apa? Apakah duit yang masuk itu turun nggak bagi kesejahteraan buruh? Kesejahteraan buruh itu adalah turun nggak bagi perumahan buruh? Turun nggak bagi pembangunan kantin-kantin di kawasan industri yang dimana kaum perempuan setiap siang jam 10 sampai jam 12 itu atau jam 12 makan siangnya selalu mie kocok, mie ayam, bakso, seblak, cireng, basreng tanpa mendapat stimulus makanan yang memadai, padahal dia memiliki kewajiban untuk di rumahnya menyusui, melayani suaminya, kerjanya sampai malam, dan kadang-kadang di usia 35 tahun mereka di PHK atau suruh mengundurkan diri dengan sukarela. Ini kan problem yang harus diselesaikan, dan selama ini pajaknya dikemanain? Sehingga warung di kawasan industri di area terutama yang pekerjaannya perempuan, warungnya di pinggir jalan, makanannya berbau debu, minum air es sambil jalan kaki kemudian pakai plastik. Saya sudah tidak ingin ke depan begitu. Saya ingin nanti di kawasan industri, terutama industri perempuan yang perusahaannya tidak menyiapkan makan siang, itu ada kantin yang megah, ada tempat makan yang indah, ada gizi yang cukup, ada angkutan yang memadai, tidak pakai angkutan yang mogok di tengah jalan, tidak lagi ada antrian motor di mana mereka diantar oleh suaminya dengan terpaksa buruh itu upahnya hanya 3 juta, kredit motor, bayar listrik, cicilan rumah, ini problem. Sehingga negara itu, pemerintah provinsi nanti dan kabupaten kota harus berfokus pada bagaimana uang yang masuk dari pajak kembali lagi untuk kesejahteraan buruh dan masyarakat di sekitar industri. Nah, ini fokus kita ke depan. Dan yang berikutnya adalah saya tadi diskusi ke depan bahwa tidak boleh lagi ada trouble antara kawasan industri dengan lingkungan. Kenapa? Kawasan industri masyarakatnya kos di kampung-kampung, pakai motor, ramainya luar biasa pagi sore, terjadi problem sosial di situ. Kenapa? Orang kampungnya berubah, tidak lagi kelihatan culture desanya, ngikutin gaya industri. Saya tidak ke depan. Kawasan industri harus ada pemukiman buruh, tower buruh, apartemen buruh, sehingga mereka tidak lagi ada mobilisasi keluar. Mereka di situ terkoloni, sehingga pertanian berjalan, industri berjalan, kampung tetap kampung, kota tetap kota. Kampung diurus, kota ditata. Nggak boleh lagi ada kesembarutan di Jawa Barat. Nah, ini yang menjadi concern kita, sehingga kita nanti bersama-sama untuk berbicara secara terbuka. Pajak yang didapat dari buruh yang menjadi bagi hasil provinsi kabupaten kota harus dijelasin. Di sekitar kawasan buruh, masyarakat di lingkungan industrinya, ke depan nggak boleh lagi minta uang untuk main rebutan ke pabrik. Tidak boleh lagi minta sumbangan ke pabrik. Kenapa? Karena pabrik udah bayar pajak. Jangan menjadi pabrik menjadi sumber pendapatan berbagai kalangan
yang mengakibatkan mereka menjadi mumet berinvestasi Indonesia. Tapi yang gitu-gitu nanti cukup Pemprov yang atur, pemerintah kabupaten yang atur, kemudian pemerintah desa yang atur, clear. Industri berjalan secara profesional, buruh itu sejahtera. Karena cara mensejahterakan adalah mengurangi biaya hidup buruh, mengurangi biaya transportasi, mengurangi biaya kebutuhan gizi di rumah, mengurangi biaya bayar listrik, mengurangi biaya kontrakan. Tetapi satu orang Jawa Barat yang mungkin susah dikurangi, kajen ting tekor asal sohor. Nah ini yang harus diperbaiki. Karena kalau upah naik, kredit motor ganti. Yang hasilnya asalnya harga 20 naik yang ke 60. Perilakunya harus berubah. Juga buruh harus dituntut untuk berinvestasi untuk kepentingan dia ke depan. Karena orang Jawa tuh memang itu karakternya. Kajen ting tekor asal sohor. Pokoknya kalau Jumat, Sabtu, Minggu naik motor, pacarnya nangkot begini, ya, keliling kemana. Dan terakhir juga saya minta para buruh nanti ke depan, kalau kita ingin mendharma baktikan uang negara untuk kepentingan kesejahteraan buruh dan masyarakat di sekitar industri, para buruh juga tidak boleh lagi bersikap hidup terlalu berlebihan. Gitu. Jadi kalau naik upah jangan nambah istri. Daycare juga, daycare tempat penitipan anak. Ya termasuk terakhir ya, keprihatinan kita adalah anak-anak Jawa Barat ke depan. Ibunya di industri jam 5 pagi sudah ditinggalkan dan bertemu lagi jam 10 malam. Dia tidak mendapat sentuhan kasih sayang yang baik. Sehingga ke depan di setiap pabrik saya akan membiayai ibu-ibu yang mengurus bayi-bayi yang dititipkan atau balita-balita yang dititipkan di sekolah. Istilahnya apa? Daycare. Ya, daycare itu bahasanya itu. Tempat penitipan anak, tempat penitipan balita harus ada di sekitar kawasan industri, sehingga pada makan siang jam 12 saya ingin melihat sebuah pemandangan indah, yaitu ibu menyusui anaknya ketika jam 12 siang dan menyuapi anaknya ketika jam 12 siang, dan sorenya dia menjemput kembali anaknya di tempat pendidikan dan mereka ada dalam pelukannya. Karena anak-anak hari ini kenapa punya jiwa yang keras? Karena mereka sudah tidak lagi mendapat sentuhan tangan kasih sayang ibu. Negeri ini perlu kasih sayang ibu agar orang bahagia. Karena tanpa ibu kita tidak akan pernah hidup bahagia dan tidak boleh berdosa pada ibu. Terima kasih. Mantap. Orang Papua. Orang Papua.